Kenapa ketika Allah berbicara tentang surga sering berbicara tentang air sungai yang mengalir? Ini yang pertama, karena daerah Timur Tengah itu daerah tandus, Pak. Ya, daerah tandus jarang kita melihat air sungai yang jernih mengalir. Tidak sama dengan daerah kita. Apalagi sekarang musim banjir. Sering kita lihat air sungai yang mengalir. Cuma kita yang mengotori. Orang Arab itu, ya boleh kita katakan jarang sekali melihat sungai yang mengalir. Maka suatu pancingan keimanan, keindahan suatu daerah, ketika daerah itu dialiri oleh sungai yang sangat indah, lalu airnya jernih, bersih, Bapak Ibu yang semuanya. Itu gambaran keindahan. Gambaran yang kedua surga itu bahwa dalam surga itu ada makanan, ada buah-buahan. Kullama ruziqu minha, ya. Setiap kali dimakan itu, ya, azal ladzi ruziqana min qabl. Mangga misalnya, ya, sama dengan yang kita lihat di dunia ketika kita makan di surga, sama. Tetapi rasanya beda. Kenikmatannya beda, Pak. Mangga yang kita makan di dunia ini bisa saja ada yang kecut, tapi di surga tidak ada lagi semuanya mangga yang enak kita makan. Ya. Wa utubihi mutasyabihah. Jadi seluruh buah-buahnya didatangkan, ada yang serupa dengan yang ada di dunia ini, tapi tidak sama dengan kenikmatannya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Walahum fi azwajun mutahharah. Yang ketiga gambaran surga itu orang-orang punya pasangan. Azwajun mutahharah ini digambarkan bahwa punya istri yang suci. Mutahharah dimaksud di sini yang pertama, wanita-wanita yang tinggal di surga Bapak Ibu yang semula akan tidak haid lagi. Itu interpretasi pertama, mutahharah. Interpretasi yang kedua, mutahharah, wanita-wanita yang ada di surga nanti itu tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi kebencian, tidak lagi ada hasud dan lain sebagainya. Jadi wanita yang masuk ke dalam surga itu bersih suci, baik suci dalam lahiriah maupun suci dalam arti ma'nawiyah. Bapak Ibu yang semuakan, sampai ada buku yang namanya Azwajul Jannah, pasangan-pasangan orang di surga. Berarti saudara-saudara kalau ada yang tidak sempat kawin di dunia, perbaiki saja amalnya. Ketika Anda masuk ke dalam surga, Allah akan memberikan pasangan yang mutahharah, akan dikawinkan di dalam surga. Ya. Kalau pasangannya tidak masuk surga, misalnya kami bapak surga, dia kata memakna sabaraki ibu terpaksa kalah kita tahu. Ipak benepengan. Sebaliknya begitu. Tama ibu surga dia tama bapak surga. Sabar ki bapak mau malah datang puji beneta ipalakai pengen yang makna ke surga. Karena di surga itu azwajun mutahharah. Orang akan diberikan pasangan yang suci, ya sesuai dengan kualitas keimanannya Bapak Ibu yang sebelah kanan. Karena tandanya orang beriman itu dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minina alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi kita memang sudah yakin, tapi belum naik tingkatan kita ke tingkatan mukmin. Kita yakin, tapi kenapa ketika zikirallah ada panggilan Allah, hati kita belum bergetar. Padahal kata Allah itu orang mukmin itu kalau dia mendengarkan panggilan Allah, kata-kata wajilat qulubuhum. Tindak kalau kita bahasa Buisnya. Gemetar. Makanya dalam riwayat itu Pak Bu, Imam Ali karramallahu wajah, setiap kali dia mengambil air wudu, selalu dia gemetar pucat. Imam Ali ini.
Setiap kali datang waktu sholat, mengambil air wudhu, mukanya pucat lalu gemetar. Ditanya sama sahabat, "Ya Ali, apa yang menyebabkan Anda gemetar, pucat ketika berwudhu?" Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, yang membuat saya pucat dan gemetar karena ini adalah panggilan Allah untuk melakukan sebuah amanah. Amanah ini tidak ada yang mampu melakukan kecuali manusia. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Inna aradana al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula." Langit tidak mampu melaksanakan amanah sholat, tanah tidak mampu melaksanakan amanah sholat, gunung tidak mampu melaksanakan amanah sholat kecuali manusia. Bapak Ibu, makanya Ali mengatakan, inilah amanah yang paling berat yang menjadikan saya pucat dan gemetar. Oh maaf, ada ustaz dulu di kampung saya yang namanya Haji Haris Faiz, pernah belajar di Singkang. Sekiranya mungkin ada kita di sini alumni Asadiyah. Beliau menceritakan ketika awal-awal dia belajar di Asadiyah, dia kaget. Dia bersamaan berwudu dengan guru ta'asat dan dia tidak tahu kalau itu guru ta'asat. Inilah namanya ulama, Pak. Ulama itu tidak suka memperkenalkan diri, tapi meskipun dikenal di mana-mana. Jadi di awal-awal dia belajar di Asadiyah, dia mau salat, berwudu bersamaan dengan guru. Nah, guru ta'asat mulai dia mau mengambil wudu sampai selesai wudu, dia mengatakan menangis terus. Sampai dia tanya, "Ni gaje tomato ya rumah dinne tarilegi?" Ipodaman ya ko si banak ina guru ta'asat ada mapakra Allah. Mengambil air wudu, beliau mulai mau mengambil air, mulai menangis sampai selesai. Bagaimana salatnya? Ya, yang kita sekarang ya tidak tahu bagaimana kita. Makanya itu salah satu tanda innamal mu'minina allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan ataukah dia yang membaca ayat Al-Quran, zadathum imana, maka imannya bertambah. Tapi kita justru sejadi lebih banyak ingin mendengarkan lagu-lagu rock dan sebagainya, tapi tidak mampu mendengarkan Al-Quran. Ini Bapak Ibu. Jadi kita sudah yakin, tapi belum masuk ke tingkat mukmin, iman yang sesungguhnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri yang ketiga kata Allah, orang yang beriman itu ya senantiasa bertawakal. Bertawakal yang dimaksud di sini, Pak Bu, bekerja bukan berarti tidak bekerja. Silahkan kerjakan pekerjaan dunianya, apapun profesi Anda, petani, pekebun, guru, pegawai dan lain sebagainya, pedagang. Tapi ingat, seluruh usaha Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita bertawakal, menyerahkan segala urusan ya, hasil panen kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasil saya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak biasa itu Pak Bu ya ku jaji asina. Woi, biasa Pak Gunung kada hebat memang ngambu mapupu. Hebat memang mau racun paki. Saya pakai skor, mata anak gak baku. Tapi sisanya mau turun pakai matu, nambah balau dia namangnya. Ini kita wa ala rabbi yatawakkal. Dan kita sudah berada pada tingkat keyakinan, tapi belum dinaikkan ke tingkat mukmin. Bapak Ibu yang sebelah.